warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait yang saya hormati beserta keluarga, para pengurus RT RW, para jamaah Masjid Kuba dan juga segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kuba yang saya hormati, para hadirin Bapak Ibu jamaah ngaling setiap malam Senin yang insya Allah mudah-mudahan di malam yang mulia ini, karena kita duduk dengan niat yang mulia, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan niat menuntut ilmu kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kesehatan umur yang diberikan oleh Allah bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada ibadah yang diwajibkan dalam konteks syariat adalah thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap kepada Allah semoga setiap malam Senin taklim kita yang kita niatkan semata-mata thalabul ilmi, Allah berikan kita jalan istiqomah lahir dan batin, sehingga setiap kita menghadiri majelis ilmu, kecuali kita pergi dari majelis ilmu, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud dan niat kita datang ke majelis yang mulia ini dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sumaila jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa uliya'i wasyuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in al ulama'il amilin al musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila muallif hadzal kitab wa ila jami'i wali walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bermuajahah di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Waktunya juga mulia ba'da isya, karena waktu isya waktu di mana banyak orang senantiasa rohatul jasad min qadurati dunia, yaitu mengistirahatkan jasadnya karena sudah letih seharian penuh beraktivitas dengan urusan dunianya. Maka siapa orang yang beribadah pada waktun yaghfulun nas anhu bainahu wa bainallah, di mana waktu banyak orang lalai tapi dia mau ibadah kepada Allah, disitulah dia akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ibnu Rajab, waktu yang paling bisa memancing rahmat Allah adalah cari waktu ibadah di mana banyak orang gak biasa doyan ibadah di waktu itu. Gitu. Cari waktu ibadah di mana banyak orang gak doyan ibadah di waktu itu. Itulah waktu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada kaidah salatul lail afdol min salatin nahar. Salat di waktu malam lebih baik, lebih utama daripada salat di waktu siang. Karena siang banyak orang kelayaban. Tapi kalau malam yang kelayaban kuntilanak sama kolong wewe. Jadi beda. Kalau siang orang yang mau taat kagak taat melek. Tapi kalau waktu malam biasanya memang orang yang senang ibadah saja yang melek. Tatajafa junubuhum anil madaji. Dia jauhi tempat tidurnya untuk mengistirahatkan jasad. Dia ambil air wudu, mendekatkan diri kepada Allah. Disitulah rahmat Allah turun kepada kita semua. Jadi ketika ibadah harus punya trik. Boro-boro punya trik yang baik. Orang ngaji sebulan sekali aja absen mulu. Jadi orang ibadah tuh nggak hanya sekedar pakai mau, iya, oke, nggak enak. Ibadah tuh basic awalnya ilmu. Jangan pernah pede orang rajin ibadah, nggak make ilmu, ibadahnya diterima Allah. Salah 100%. Karena mahar ibadah kita diterima Allah, faham syarat sholat, faham rukun sholat, paham kaifiyat wudu, paham tata cara tayamum, paham tata cara syariat. Karena itu modal utama ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat mencari itu, kita faham rukun sholat, paham syarat wajib sholat, paham yang membatalkan sholat, paham tata cara tayamum, paham yang membatalkan tayamum. Cuma majelis ilmu, gak ada yang lain. Kalau ceramah mulu dan setahun sekali, Pak, apa yang dipetik? Yang ada di kajian. Di kajian itu Bapak gak paham bisa tanya. Kalau ceramah tahunan paling dongeng, itu juga yang ceramahnya lucu-lucu yang laku. Kalau yang ustadz datar-datar aja yang ilmunya banyak malah gak laku. Ternyata dakwah itu ukuran berhasil atau tidaknya bukan banyak orang tawa. Salah. Ukuran dakwah seseorang sukses atau tidak, lihat dari orang yang didakwahkan, makin nambah gak ilmunya. Makin sensitif gak hatinya dengan Allah. Makin meningkat gak kesadaran ibadahnya. Wa illa kalau tidak, gagal dakwahnya. Wah ini pendakwah top nih. Kenapa topnya? Orang banyak orang yang tahu. Bukan top, itu lenong. Sekalian aja ngundang lenong. Suruh pakai gamis semuanya. Nah sekarang kan banyak kan begitu. Yang begitu. Jadi umat kita ngaji rajin, gebleknya gak sembuh tetap. Kenapa? Karena masih doyan yang begitu. Tapi kalau urusan ustadz serius, ngomongin syarat rukun, ngomongin kaifiat segala macam, pules dia ngaji. Ini kan ada makanan dikeluarin aja mancing. Karena kalau udah habis isya, Pak, waktu mager coba deh. Waktu mager segen, makanya ibadah ba'da isya, ibadah paling top di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ba'dal isya dianjurkan sholat 3 rakaat. 2-nya ba'diyah, 1 tambah witir. Jangan sampai enggak witir. Nebeng mulu sama imam kalau Ramadan witir. Kalau di rumah gak pernah ngerjain witir. Padahal sholat witir, sholat sunnah yang seumur hidup Nabi tidak pernah ditinggal. Sampai Imam Abu Hanifah mewajibkan sholat witir. Wajib. Jadi sholat sehari semalam ada 6. Subuh, zuhur, asar,
maghrib, isya, witir. Jadi 6. Menurut Imam Abu Hanifah. Kan Hanafi macam Imam Syafi'i cuma sunnah muakkadah. Sayang banget orang umurnya udah 60 tahun, sisa 3 tahun kalau ngikutin Nabi. Tapi witir masih nebeng aja kalau Ramadan. Padahal witir itu paling dikit berapa rakaat, Pak? 1 itu juga udah pelit medit koret. 1 rakaat masih malas juga. Kalau bukan karena ngaji, susah, Pak. Hidayah itu bukan milik saya. Hidayah bukan milik kiai. Hidayah bukan milik para khatib. Hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sepanjang hari nongkrongnya cuma di warkop, hidayahnya jauh. Sesekali kalau ke Riyadul Jannah, majelis ilmu, insya Allah hidayahnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sama, nggak ada yang beda. Semua sama. Yang pinter, yang enggak, yang kaya, yang miskin. Soal hidayah bukan urusan teori. Itu urusan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kitanya mau atau tidak. Kalau ada kebaikan dikasih Allah, ini yang baik, ini yang buruk, langsung respon. Kalau sudah direspon, jadi taufik, jadi amal soleh, itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, rugi orang yang umurnya sudah melampaui 40 tahun, tapi ilmu dan amalnya nggak nambah-nambah. 40 loh. Saya nggak bilang 65. Itu mah udah injury time itu. Kalau udah 65. Karena Nabi aja 63 kan. Kalau yang sekarang 75 masih nggak ke masjid aja, itu mau ngapain? Karena Nabi saja 63. Umat Nabi sekarang banyak yang panjang-panjang. 80 tahun dan segala macam. Harusnya makom istiqomah bisa diukur dari usia 40. Jadi ulama-ulama dulu kalau udah usia 40 pasti banyak istighfar. Ya Allah, ending hidup saya ini su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kalau sudah umur 40, ya Allah saya masih jauh dengan majelis. Umur 40, ya Allah saya masih jauh dengan pengajian. Umur 40, ya Allah saya masih jauh dengan ulama. Saya khawatir wafatnya, perjalanan hidup saya, yang harta saya cari, istri saya cari, anak juga saya banyakin. Ternyata ending hidupnya malah su'ul khatimah. Gagal sebagai orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cita-cita ideal kita, Pak, menghadap Allah dengan keadaan yang baik. Itu aja udah. Cita-citanya itu aja, nggak usah muluk-muluk. Menghadap Allah dalam keadaan yang baik. Dan modalnya 2, Pak. Yang pertama, hatinya baik. Yang kedua, amal solehnya ada. Jadi amal soleh itu lahir dari hati yang bersih. Hati yang ikhlas, ridho kepada Allah. Baik sama orang, nggak hasad, nggak dengki, nggak suudzon kepada orang. Itu hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya PR kita 2. 1, solehkan hati kita. Yang kedua, solehkan fisik kita dengan amal soleh. Kerjakan yang prinsip. Salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, zakat bagi yang kena kewajiban muzaki, kemudian haji dan umroh bagi yang istitoah. Itu 5 prinsip yang gak boleh hilang dari seorang muslim. Kalau yang lain-lain belum mampu, gak masalah. Ustaz, saya belum bisa istiqomah yang sunnah ini, gak masalah. Yang penting prinsipnya dikerjakan yang 5, yang menjadi pondasi rukun Islam. Selama itu istiqomah, tidak ditinggalkan, insya Allah kewajiban-kewajiban kita itu akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, rugi orang yang usianya sudah sampai 40 lebih, tapi tidak meningkat 2 hal. Yang pertama al-ilm, yang kedua al-amal. Karena yang 2 ini yushibanika fil kubur, menemani kita di alam kubur. Kira-kira Pak, semuanya pasti bakal nganter kalau kita mati. Istri nganter, anak nganter, mobil nganter, pacul nganter. Pacul nganter kan? Kalau kagak gimana ngeduknya? Pengki juga nganter. Tapi apa semuanya ngikut ke lahad? Kan enggak. Nanti akan naik semuanya. Bininya pulang. Bininya biar kata cinta banget sama lakinya nggak mau dipendem. Gak mau, aja balik ya kan. Gak akan mau, saya mah cinta banget sama bapak, saya ikut aja, mau mampus kali. Gak ada, gak bisa. Dia pulang juga, bininya pulang, anaknya yang cantik-cantik pulang, temannya yang setia ngopi lahir batin katanya, temen nongkrong. Pulang juga gak mau nemenin dalam kubur. Yang setia cuman 2. Yang pertama ilmu, yang kedua amal soleh. Maka kata Imam Ghazali, kalau umur semakin bertambah, harta doang yang bertambah, maka rugi di hadapan Allah.
Idealnya orang beriman, umurnya bertambah, dua hal ini bertambah. Yang pertama, wa in zada ilmuhu indallah wa in zada amaluhu ilallah. Jadi amalnya bertambah, ilmunya juga bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada batasan usia dalam menuntut ilmu, kapan saja. Cuman memang idealnya begitu. Menuntut ilmu itu waktu yang paling efektif di usia muda. Karena kalau usia sudah cukup tua, udah pikirannya ke cucu, pikirannya ke istri, pikirannya kawin lagi, pikiran macam-macam lah. Ya, pikirannya ke sono, belum sama tetangganya rada gedeg, rada dengki, belum yang ke sono-sono, banyak banget Pak pikirannya. Jadi kalau ngaji itu 10 menit pengen pulang rasanya. Kenapa? Pikirannya kebanyakan, sholat juga lupa rokaat mulu, ya kan? Gitu. Kenapa? Pikirannya terlalu banyak. Tapi kalau anak muda bisa fokus. Makanya kata Imam Syafi'i, saya menuntut ilmu hampir 20 tahun lebih dan juga menuntut adab di usia saya yang sangat masih muda. Yang masih sangat muda sehingga ideal untuk menuntut ilmu. Makanya saya seringkali bilang ke wali-wali santri saya, tolong ibu, kalau cuma gurunya doang yang memotivasi belajar, orang tuanya malah melemahkan semangat anak, percuma saya ngajarin anak ibu bapak ini. Percuma saya motivasi anak bapak ibu, kalau ibu jengukin anaknya ke pesantren, bukan anak yang nangis, emaknya yang mewek. Orang sekarang kan emaknya yang nangis. Jika kata anak saya nggak tega, emang gue cekek apa anak lu? Kan kagak. Anaknya diperhatiin sekolahnya, diperhatiin makannya, ibadahnya diperhatiin, lebay kadang-kadang. Nggak kayak orang dulu, kalau mondokin anak kemana juga dilepas kayak yang lepas ayam. Nggak ditanya lagi, enggak. Yang penting pulang pinter, jadi kiai, kan begitu. Kalau sekarang Pak, 10 orang di kampung ini masuk pondok, belum tentu 9 orang jadi kiai. Karena banyak orang mondok jauh-jauh, pulang malah buka bengkel, bukan buka majelis. Banyak Pak. Padahal ekspektasi masyarakat sebetulnya sederhana. Lu pulang, lu pesantren pulang, bisa ngurusin jenazah, bisa ngimamin sholat rawatib, betul nggak? Kita nggak nyuruh-nyuruh bisa yang macam-macam. Ngimamin sholat, khutbah Jumat, paling yang dasar-dasar. Begitu saja masyarakat udah turun berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Satu kampung ada orang yang alim. Tapi kalau satu kampung orangnya bodoh semua, tinggal turun murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kalau ada orang yang nyantren. Ini mah enggak. Ada orang nyantren, pulang nyantren, muda, maju sedikit jadi imam. Yang tuanya, dasar belagu masih muda. Begitu lagi. Ya elah, rada dedengkian juga Abu Jahal. Karena Abu Jahal pamannya Nabi. Emang Nabi kalau dakwah dibenci sama siapa? Encangnya. Emang siapa kalau bukan encangnya? Jadi kita kalau jadi encang punya ponakan mondok, dukung. Kalau nggak dukung, bapak turunannya Abu Jahal. Sama. Karena Nabi juga begitu. Harusnya disupport. Mereka itu butuh support. Karena banyak santri yang pulang banting setir. Bukannya buka majelis, jaga SPBU. Bukannya buka majelis ilmu, malah yang lain-lain. Kenapa? Kagak tahan duitnya. Masya Allah. Santri itu digemblengnya begitu memang. Ikhlas ridho. Udah ikhlas ridho, lo omongin mulu lagi jadi imam. Kan kasihan banget. Dasar begini-begini. Makanya kata Kiai Mahrus Ali Lirboyo, santri pulang pantangan melenceng dari jalan ilmunya. Pantangan. Pantangan santri pulang mondok melenceng dari ilmunya. Jalan terus. Caci maki di sana-sana, sindiran di sana-sana. Kitab jadi pegangan, Al-Quran jadi pegangan, sunnah jadi pegangan. Itu yang buat santri itu kuat mental di masyarakat. Meskipun ujiannya sebetulnya banyak. Sebetulnya kalau kita lihat contoh Nabi lebih dahsyat sampai ada wahyu disuruh hijrah. Karena di Mekah sudah tidak memungkinkan. 13 tahun dakwahnya hanya dapat caci maki, intimidasi, diancam, dibunuh. Betul nggak? Kalau kita paling diomongin orang doang. Paling, cuman segitu juga santri banyak yang banting setir udah kagak kuat. Kata jadi ustadz kagak kuat. Udah diomongin banyak, amplopnya kecil, kurang ajar. Kadang-kadang Masya Allah. Ya, ini yang kadang-kadang kita nggak pikirin yang begini-begini. Kagak nyindir ini mah kagak. Ya, emang kenyataannya begitu. Saya ngajar ngaji Pak dari 2010. Emang saya orang mana? Saya orang gondrong sih. Dari 2010 saya ngajar ngaji. Keluar-luar khotib Jumat, keluar-luar kata saya. Kalau nawaitunya niatnya yang lain Pak Haji, mungkin pensiun dini kayaknya. Tapi karena pesan orang tua, pesan guru, jangan tinggalin apapun meskipun udah jadi siapa-siapa. Kira-kira begitu. Makanya saya sering bilang, kemarin saya ngisi seminar di MUI Banten. Saya ini kan dosen Pak. Saya ngisi seminar dengan Profesor Mufti Ali, ahli sejarah Indonesia.
di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pembicaranya 2. Saya dari Cipondoh nih, pembicaranya sama Profesor Mufti Ali dari Cikesal, Serang ya, Cikesal Serang. Itu Cikesal kalau nggak salah. Ya, Pak Haji ya, Cikesal ya namanya. Ya, Cikesal. Kalau Betawi Cikesal, ada ke-nya. Jamaki imalah kalau orang Betawi itu. Ya. Nah, itu saya bicara tentang pemikiran, pendidikan, perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena tesis S2 saya itu tentang Syekh Nawawi. Saya buktiin saya orang Betawi, tapi saya doyan sekolah. Gitu. Saya santri, tapi saya doyan sekolah. Gitu. Ditanya, dari mana Ustaz? Dari Cipondoh. Masya Allah, Cipondoh. Kayaknya banyak pabriknya katanya. Banyak Pak. Ya itu di Kapling DPR banyak banget pegundangan saya bilang gitu. Ya kenapa? Karena kita nih Pak Cipondoh, kita lari ke sana dikenal banyak pesantren. Kita lari ke sana dikenal banyak pesantren. Sampai dikenal, Pak Ustadz, kenal Haji Andi Lala. Teman saya kuliah di Al-Azhar Mesir. Haji Andi Lala, Kong Haji Bakri, encing saya. Ki Amsir Gondrong, engkong saya. Masya Allah benar, coba chat. Kalau nggak kenal sama saya nggak aku encing, saya bilang. Pas di chat, dipoto saya, Masya Allah, ponakan saya itu. Dia kata, ya kenal, masa gak kenal, saya bilang. Ternyata pengurus MUI-nya yang bidang pendidikan tuh rata-rata alumni Al-Azhar sama Madinah. Saya bilang, ya Alhamdulillah nih, saya walaupun alumni luar pagar, bukan luar negeri, tapi saya bisa berteman dengan orang-orang yang alumni luar negeri. Bahkan Profesor Mufti Ali itu alumni Belanda, sama McGill Kanada. Nah, Alhamdulillah. Jadi kagak kuper-kuper amat. Itulah makanya kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang menuntut ilmu nggak perlu Bapak minta muluk-muluk, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Jadi kira-kira mondokin anak itu kira-kira sayang-sayang, rugi apa enggak? Karena mindsetnya orang sekarang harus ada tuker timbal balik duniawi. Kalau urusannya hanya itu semua, saya rasa orang nggak ada yang tertarik dengan urusan agama. Nah, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita ngaji, nuntut ilmu, karena saya dulu betul-betul digembleng oleh orang tua dari kecil. Kata orang tua saya, mendingan lu nangis sekalian di akhirat, di dunia daripada lu nangis di akhirat. Jadi bahas kalau orang dulu ngaji, kagak ngaji, diseblet, pakai kayu segala macam. Kalau anak sekarang dijewer dong nggak boleh kan Pak Haji? Nggak boleh kan? Gurunya malah yang, nah itu kalau orang dulu udah biasa. Saya dengan kiai saya tuh gara-gara nggak jamaah subuh karena kesiangan segala macam. Masya Allah, gagang gesper, ceter, ruku, ceter. Tapi alhamdulillah lah, jadi begini akhirnya. Gitu, karena ridho dihukum sama guru ridho. Kalau santri sekarang perhitungan, kurang ikhlas. Kagak salah, tapi kagak mau ngaku salah depan gurunya. Itu yang kadang-kadang banyak orang pulang mondok kagak jadi. Karena nggak ikhlas nuntut ilmunya di hadapan gurunya. Guru kalau kagak ridho, tinggal tunggu saja ilmunya tidak bermanfaat. Na'udzubillah min zalik. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya baca kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya pengen baca satu baris saja. Ya, tabarukan dengan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara. Kata beliau, "Wa yajibu 'ala kulli muslimin amru ahli. Wa yajibu 'ala kulli muslimin amru ahlihi ay zaujatihi wa mahrami. Wajib ain." Sebagian ulama bilang wajib kifayah bagi setiap muslim yang sudah mukallaf menyuruh, memerintah keluarganya, menyuruh istrinya, menyuruh anaknya biha ay bis salat, untuk ngerjain salat, untuk ngajarin salat, untuk ngedidik salat. Wajib sebagai kepala rumah tangga, yang di kakaknya ada tulisan kepala rumah tangga, secara hukum Islam kepala rumah tangga wajib hukumnya memerintahkan keluarganya untuk sholat, berwudu, baca Quran, tayamum, taharoh dan semacamnya yang merupakan perintah syariat. Jadi bukan ustadz, bukan kiai, salah kaprah itu. Yang wajib mendidik sholat, yang wajib ngajarin hukum sholat, yang wajib ngajarin hukum-hukum batal sholat, itu bukan kewajiban kiai. Itu bukan kewajiban guru. Itu bukan kewajiban ustadz, itu kewajiban kepala rumah tangga. Kalau tidak, berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah, maka hati-hati. Kepala rumah tangga punya tanggung jawab besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau diabaikan, nanti anaknya bisa jadi fitnah di akhirat.
Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan hartamu bisa menjadi fitnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang tidak dididik agama sejak kecil, tidak diajarkan syarat-syarat sholat, tidak diajarkan rukun-rukun sholat, ketika dewasa sudah terbiasa tidak sholat, meninggalkan hukum-hukum Allah. Nanti di akhirat dia akan protes di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak sholat bukan karena saya. Saya tidak sholat, nggak kenal sholat bukan karena saya. Karena dari kecil orang tua saya nggak pernah mengajarkan. Dari kecil orang tua saya nggak ngenalin pesantren. Dari kecil orang tua saya nggak pernah ngenalin ke kiai. Dari kecil orang tua saya nggak pernah nganterin saya ke masjid. Jadi bukan salah saya. Panggil orang tua saya di surga biar masuk neraka bareng saya. Nauzubillah min zalik. Awas, anak bisa jadi rahmat nanti di hadapan Allah, bisa juga jadi fitnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya baru paham, Pak, setelah saya lulus pesantren. Kenapa orang tua saya didiknya begitu, baru paham. Ternyata begitulah pentingnya kewajiban orang tua kepada anak. Ya, urusan wajib gua ngajarin lu pesantren itu aja, selebihnya lu cari. Begitu kalau bahasa orang gondrong, selebihnya lu cari. Yang wajib bagi gua ngajarin lu sholat, ngajarin lu baca Quran segala macam. Yang lainnya tinggal cari dewek, urusan dunia mah. Yang penting sudah ada kewajiban dijalankan secara hukum, mendidik anak-anaknya supaya paham dan bisa menjalankan kewajiban-kewajiban dalam agama, termasuk istrinya. Karena tanggung jawab istri yang awalnya sebelum dinikah ada pada orang tua, ketika sudah dinikah otomatis pindah langsung kepada suami. Makanya ijab kabul dalam akad nikah sifatnya sakral, sekalipun cuman sekedar tanya jawab. Kan tanya jawab ijab kabul itu sebetulnya mah. Ya, saya nikahkan dan kawinkan ya fulanah binti fulan dengan anak saya begini, maka yang kabulnya saya terima nikah dan kawinnya. Nikah itu bahasa agama, kawin bahasa negara. Makanya di KTP Bapak sudah menikah apa sudah kawin? Kawin kan. Kawin itu bahasa negara. Kalau nikah bahasa agama. Makanya kalau ijab kabul biar pernikahannya sah secara agama dan negara, ngucapnya harus saya terima nikah, berarti agamanya sah. Dan kawin secara negara sah, punya buku nikah. Jadi resmi. Kalau siri mah terserah lah, siri kayak serai apa kan. Terserah itu mah. Ya, itu mah lain urusannya kalau yang begitu. Nah, makanya proses ijab kabul itu sakral. Kenapa? Karena pindah tanggung jawab orang tua mendidik anak, pindah kepada seorang suami. Makanya istri yang patuh kepada suami, jaminannya surganya Allah Subhanahu, sama seperti dia mengabdi kepada ibunya. Istri yang membangkang kepada suami atau nusyuz dalam hukum Islam, maka jangankan masuk surga, baunya aja kagak dapet. Sedapnya surga aja nggak akan dapat. Kenapa? Keramatnya seorang suami meskipun kakinya belok. Meskipun kakinya kotor, sering ayam. Kalau istri mah kan tangannya beda. Kalau istri mah kakinya mungkin kagak bersih, ya kan? Itu karena banyakan di rumah. Kalau kalau suami kan kebanyakan ngayab tuh. Tapi surga adanya di bawah telapak kaki ibu, nggak ada di bawah telapak kaki bapak, nggak ada. Gitu. Kenapa? Dia ngandung. Kalau bapak kan nggak ngandung. Justru aneh kalau bapak yang ngandung. Gitu. Jadi istri yang mengandung. Makanya kata dulu waktu saya ngaji bab head sama guru, ya bapaslun fil haidi, pasal menjelaskan hukum head. Tuh perempuan mah banyak darah yang keluar, kasihan. Jadi jangan sering marahin bini, jangan. Darah head ada, istihadoh ada, wiladah ada, nipas ada, pasad ada. Berapa darah tuh keluar? Kalau bapak paling darah kotor sama bisul itu doang. Kalau bapak. Tapi kalau perempuan kan banyak. Makanya bapak kalau pengen mulia di sisi Allah, ya itu baik-baik sama anak sama istri. Begitulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Wa'mur. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran bilang wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahlah keluargamu untuk sholat. Jadi keluargamu rajin sholat atau tidak, yang punya tanggung jawab kepala keluarga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya fulan bin fulan, Anda nyuruh anakmu sholat nggak di dunia? Ya fulan bin fulan, nyuruh istrimu sholat nggak di dunia? Ya fulan bin fulan, anakmu diajarkan tata cara wudhu tidak? Ya fulan bin fulan, anakmu diajarkan tata cara sujud ruku yang benar atau tidak? Kalau dia jawab tidak ya Allah,
akan diberikan iqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tanggung jawab. Perintah dari Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Dalam ayat lain, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin keluarga yang baik adalah yang mengantarkan keluarganya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemimpin keluarga yang gagal adalah yang membiarkan anaknya masuk ke jurang neraka, yang membiarkan istrinya masuk ke dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab ini besar, Pak, dunia sampai akhirat. Mintanya sama Allah supaya diberikan lahir batin. Disitulah maka kepala keluarga tidak hanya mapan secara materi, tapi secara ilmu juga punya tuntutan secara hukum syariat. Disinilah pentingnya majelis ilmu. Kalau sudah tahu pentingnya majelis ilmu, disinilah kita kadang-kadang kalau sudah istiqomah, Pak, kayaknya segen ninggalin menuntut ilmu, segen. Tapi emang orang Indonesia kudu dipancing dulu, beda-beda. Saya kan pernah sampaikan di pengajian sebelumnya tuh. Ya kalau orang Arab ngaji itu pasti beli kitab, kalau orang Indonesia beli pisang mas semangka. Itu dulu. Kenapa? Karena kalau nggak ada giniannya nih, boro-boro coba dah. Coba kajian subuh umumin dah besok, kajian subuh makannya kambing guling. Nah, pada datang tuh dari tahajud, udah datang dari tahajud. Masya Allah ya kan. Itu. Jadi tergantung juga menu-menunya sampai hafal sih. Sampai hafal. Kalau di tempat saya di sono menunya sampai hafal Ustaz. Kalau di sono muludan telur doang lauknya. Kalau di sono muludan ada ayam sepet doang katanya. Sampai hafal tuh, sampai hafal. Makanya waktu saya ceramah di Ketapang, dekat sono no, Green Lake udah, Ketapang. Ya saya bilang nih ibu-ibu di sini ngaji banyak amat muludan. Ini ngaji mingguan segini kagak katanya. Jujur banget ya orang kata saya. Terus ramenya yang bagaimana? Begini doang bosan dikata. Emang hafal nama menunya? Hafal semua katanya. Emang dasar, emang tujuan bukan ngaji besek yang lu cari. Gitu. Tapi kudu begitu juga kudu kita pikirin. Kenapa? Karena memancing orang untuk terbiasa melakukan kebaikan. Itu Pak. Kadang-kadang saya kritik. Saya ngajar di Ciledug juga saya bilang begitu. Lama-lama saya ngisi dari muda sampai saya udah kawin. Masa kajian subuh makannya cuma gorengan aja. Lama-lama kolesterol nih gue kurang ajar benar-benar udah. Masa tiap subuh Bu risol mulu kata saya. Terus risol besok cuma ganti doang, bakwan itu doang. Besok tahu jaket begitu doang sih. Diganti-ganti kata saya. Besoknya kue basah. Itu doang, terus besoknya lemper. Paling itu doang kata saya. Ini kapan ayam bekakaknya, boro-boro mie gacoan kata saya, depan Taman Royal. Ya boro-boro bangkrut masjid kata saya. Di Ciledug Indah 1 Pak, ada masjid gede Ciledug Indah 1. Saya kan begini-begini walaupun masih muda juga udah ngubeng kemana-mana saya. Di masjid Ciledug Indah 1 tuh, ada sampai nanya ke saya, Pak Ustadz ngisi kajian bisa nggak? Saya bilang saya Sabtu Minggu udah ribet. Jadwalnya udah kagak ada. Saya bilang Sabtu Minggu mah. Mau nggak saya tawarin teman saya, saudara saya orang Gondrong. Sama ada doyan alumni mondoknya dulu di Bogor lama. Oh boleh. Saya kasih Pak tuh ngisi kajian. Baru ngisi 2 kali Bu, diberhentiin PHK. Baru ngisi dua kali kan sebulan sekali. Sampai saya tanya, emang apa begitu Cing? Orang Cing saya. Emang apa begitu Cing sampai berhenti? Kagak tahu DKM-nya diem aja. Kayaknya mah kasnya jebol kayaknya. Pikiran saya bukan kasnya jebol, DKM-nya pelit medit koret bulu gasiran. Tuh duit diendep sendiri. Emang kalau kotak amal buat siapa sih Pak? Kalau bukan kemakmuran masjid. Mohon maaf, kalau ahli wakafnya terlalu ikut campur dalam urusan wakaf masjid, akhirnya begitu jadi masjid. Begitu. Saya berapa kali ketemu masjid di Petukangan Utara Pak, di Petukangan Utara Ulu Jami saya ngisi di sana, di Jakarta Selatan. Ceritanya begitu semua. Masjid gede-gede makmur enggak. Kenapa? Keuangannya habis ditelan sama DKM. Masya Allah. Wakaf loh itu Pak. Haram masuk perut kita. Betul nggak? Masya Allah Robi kata saya. Urusan begitu makanya pantas orang jadi ketua DKM pada berebut. Pengajian pada berhenti. Kenapa? Karena itu. Yang ahli wakaf kadang-kadang yang ahli warisnya itu nggak mau legowo. Kan kasihan orang tuanya yang udah wakafin tanah. Betul nggak Pak? Sebetulnya untuk tabaru, untuk ibadah malah anaknya pada ribut. Itu yang saya bilang. Tadi saya orang Betawi yang cenderung katanya nih. Saya punya teman dari Wonosobo. Waktu saya kuliah S3. Ditanya dari mana Mas? Karena saya orang Jawa, dari mana Mas? Dari Gondrong. Saya bilang Kenanga, Cipondo. Emang kenapa? Berarti orang Betawi ya? Iya lah, orang Betawi ada sekolah S3. Begitu. Jawabannya begitu Pak. Orang Betawi ada sekolah S3. Lah ini gua. Saya bilang begitu aja udah.
Ini gua kuliah S3. Iya, biasanya kontrakan doang, begitu. Kontrakan doang. Jadi babaknya masih hidup nih, Pak, apalagi sakit-sakitan, disumpahin cepat mati. Sertifikat di sana buat gua, Pak, udah Pak buruan. Begitu katanya. Hati-hati, makanya Bapak jangan banyakin kontrakan, jangan. Disumpahin anak, jangan. Berebut. Tapi kalau Bapak warisin ilmu, insya Allah dia jalannya di jalan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saya cuma pesannya 1 tong. Gua nggak kayak engkong lu zaman dulu. Engkong lu sawahnya banyak, udah pada dijualin semuanya Jakarta. Tapi gua nggak punya. Semuanya gua wakafin buat pesantren. Makanya Bapak kalau ke Pasar Sipon lurus terus ada pesantren tuh. Darul Amanah anak dia punya. Yaitu punya pesantren orang tua saya. Jadi kata Bapak saya, kalau tanah gue nggak gablek katanya, nggak gablek tanah. Tapi kalau ilmu mati-matian gue belain buat lu. Kenapa? Karena kalau ilmu lu bisa sayang sama adik lu, dengan ilmu lu bisa sayang sama saudara lu, pakai ilmu lu dunia ngikut sendiri. Begitu bahasanya. Nggak akan ada masalah iri dengan adik dengan yang lain-lain. Itulah yang orang-orang dulu tuh kenapa mati-matian nuntut ilmu, itu tujuannya, Pak. Kalau orang sekarang nuntut ilmu gengsi-gengsian doang. Lah tumben ngaji, dia kata, iya kemarin DKM lewat depan rumah ditegur, kagak enak jadinya, begitu. Ya kan, tumben ngaji, iya nih teh, begitu jadi. Kenapa? Ya karena kemarin disabak kemarin kan kagak enak. Enggak apa-apa, awal-awalnya enggak apa-apa begitu. Kita pun yang sudah istiqomah, jangan merasa paling mulia. Jadi kalau ada orang baru datang ke majelis ilmu, jangan sekali-kali bilang tumben. Tumben, jangan tuh begitu, apalagi mukanya ngeselin, jangan. Ya, mukanya jangan alhamdulillah. Respon, ajak dia ke depan kebaikan, insya Allah jadi teman kita yang banyak. Teman-teman kita dalam kebaikan. Begitulah cara Rasulullah membimbing orang-orang yang maksiat sampai menjadi taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qahruhum ala fi'liha wa ta'limuhum arkanaha. Wajib bagi setiap muslim yang mukallaf memaksa. Awas, sampai bilangnya begitu loh. Memaksa keluarganya untuk sholat. Kalau udah bader banget, disuruh kagak mau, udah bader betul, maka paksa untuk sholat. Kenapa? Kalau tidak, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali anak bapak sudah akhil balik. Kita ini punya kewajiban mendidik anak hanya sampai balig saja. Setelah itu, nanti tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sejak kecil umur tamyiz. Tamyiz itu anak sudah bisa membedakan baik buruk, makan minum sendiri tanpa bantuan orang tua, tidurnya udah misah sama orang tua. Itu katanya disebut sudah tamyiz. Wajib dididik tuh ajaran syariat, syarat rukun sholat, hukum berwudu bagaimana, itu wajib diajarkan. Wa ta'limuhum arkanaha, wajib mengajarkan rukun-rukun sholat, wa syurutoha wa mubtilatiha, syarat-syarat sholat dan seluruh yang bisa membatalkan sholat. Bayangin. Saya dulu mah tahunya itu kewajiban guru. Tapi ternyata dijelaskan oleh para ulama, kewajiban menanamkan hukum-hukum syariat yang dasar, itu kewajiban orang tua. Tapi ada ulama yang agak longgar. Ulama bilang, ini wajibnya bukan wajib ain. Tapi fardunya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang sifatnya kolektif, rame-rame, kayak sholat jenazah. Jadi kalau bapak nggak bisa, antar ke rumah kiai, datang baik-baik Pak Kiai, saya lahir batin titip anak. Begitu ngomongnya ya. Karena kadang-kadang ada orang ngomong begini Pak, datang ke pesantren, Pak Kiai, saya titip anak saya. Tapi satu, jangan dicolek-colek katanya. Emang Oreo anak lu, jangan dicolek-colek katanya. Ya, apalagi dijilat juga. Jangan dicolek-colek katanya. Emang kenapa? Nah itu yang saya bilang. Jadi anak sekarang dijewer dikit bilangnya, wah macam-macam kata saya, ampun ya Allah. Kalau bapak saya udah ke bawah-bawah, aduh, kalau anaknya nggak mau dicolek-colek, lu didik sekalian, lu bikin pesantren dewek. Begitu bilang. Kenapa? Ya karena susah, didiknya bagaimana susah? Anak udah terlanjur bandel, kadang-kadang orang tua masih gaya dulu. Anak saking bandelnya SD, Pak, baru dimasukin pesantren. Yang kena imbas siapa? Guru pesantrennya yang hipertensi, darah tinggi. Babak emaknya ngiler, pules di rumah, ya kan? Lah guru-gurunya yang di pesantren, ngurusin anak sebandel itu, Masya Allah kurus kering, gurunya kasihan banget ya Allah. Mana kalau nengokin anak besek tentengan buat anaknya doang, gurunya nggak dilihat, sampai pelit banget, kasihan. Mana guru pesantren pada mati muda, ya Allah. Kagak dipikirin ya Allah, kata saya. Makanya orang-orang pesantren ikhlasnya luar biasa. Tuh saking ikhlasnya Pak, saking ikhlasnya.
Kadang-kadang Masya Allah, udah pakaiannya begitu-begitu aja gak ganti-ganti. Sarungnya gajah, duduk mulu dari dulu gak ganti-ganti, BHS kek. Apa kek begitu. Sampai lebaran jangan ngarep-ngarep banget, BHS sampai S-nya hilang, BH doang jadinya Masya Allah. Jangan begitu apa jangan. Kita kalau sama yang lain-lain ngasih, sama RT ngasih, sama RW ngasih, lurah ngasih, ngapa sama guru ngaji lu diemin? Apa kagak salah begitu? Yang lain-lain lu undang 10 juta, kenapa guru ngaji yang tahlilan 7 hari datang ke babak kita? Kenapa kita nggak pikirin? Betul nggak? Kenapa yang lain-lain? Masya Allah, itu namanya lupa daratan. Yang ngajarin Iqra, ngajarin tajwid dari awal, yang ngajarin kita Quran dari awal malah ditinggalkan. Itu yang kadang-kadang saya berpikir Pak, banyak asbab yang bikin ilmu kita kurang manfaat, sehingga banyak kita nuntut ilmu tapi manfaatnya tidak terasa untuk kita, apalagi untuk keluarga. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban yang paling dasar diperintahkan oleh kita adalah mendidik kewajiban-kewajiban agama, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan semacamnya, hukum-hukumnya diajarkan. Kalau tidak bisa anterin Pak Ustadz, Pak Kiai, guru, buya, mualim. Kalau orang Jakarta bilang mualim kan. Kalau Bapak kenal mualim Syafi'i Hazami di Gandaria City, saya berapa kali pernah ziarah ke sana dan ngaji sama murid-murid beliau yang masih ada. Ya, Gandaria City itu beliau Masya Allah penampilannya biasa saja. Kalau orang sekarang kan kadang-kadang baru cuman bisa juz amma doang, sorbannya 4 meter kan. Yang kadang udang-udang juga udah berat-berat 2 kilo ya kan. Padahal mah kalau disuruh buka Fathul Mu'in, buka apa enggak becus tuh enggak. Jadi ketipu penampilan. Lah ono kiai, mondok lama-lama bajunya cuman kokoh doang, atlas lagi. Udah biasa-biasa aja bajunya. Tapi kalau buka kitab, Masya Allah, ilmu qiraat hafal, ilmu ini bisa, ilmu faraid bisa, ilmu ini bisa. Saya bilang manusia itu melihatnya zahir, jangan tertipu dengan penampilan. Karena penampilan bisa manipulatif. Banyak orang kondangan dandan 2 jam, masukin ke kotaknya cuman ceban Pak. Bukan orang sini, orang sono no. Orang sini alhamdulillah sama juga, sama. Iya kagak ngacung aja, sama juga begitu. Sampai lakinya gregetan banget, sih lu lama amat sih lu dandan, buat laki lu kadang-kadang pakai kutang doang sobek sebelah begitu katanya. Tapi kalau kondangan mah dandan sampai 2 jam, padahal masuknya kondangan make amplop zaman dulu Pak yang putih merah. Iya, yang putih merah. Pengalaman. Saya mah orang zaman now, Ustaz. Saya mah orang sekarang nggak kenal begitu, itu juga dikenalin orang tua. Saya mah lahir udah putih. Iya, emang Bapak lihat saya umur berapa? 45. Oh, yang zaman-zaman dulu ini nih. Yang bapak-bapak ini kalau sekarang mah amplopnya gede banget emang. Amplop rapat dipakai. Amplop yang gede itu Masya Allah isinya 20.000. Makanya saya bilang, saya kan di Kemenag Pak. Kadang-kadang ngasih penataran calon pengantin. Saya bilang begini, tolong nanti calon pengantin kalau lagi resepsi, kan salam-salaman. Yang pegel kan salam-salaman. Salam-salaman, liatin tampang mukanya tuh yang salaman. Liatin tampang mukanya. Kalau dia rada girang, selamat ya, selamatnya. Pasti kecil amplopnya. Saya udah observasi ketika saya kawin buka amplop, saya udah observasi. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, biasa ya, selamat tuh lumayan rada gede itu ya. Jadi kalau yang terlalu girang biasanya somai iya, bakso iya, makan beda, dibungkus beda. Nah itu yang macam-macam. Yang begitu tuh. Hati-hati. Iya. Hati-hati rugi tuh yang begitu tuh ya. Ada kadang-kadang ngasih amplop doang isinya kagak, kurang ajar. Mana datangnya duluan lagi. Udah tahu buat balik modal. Kan orang kita makan kondangan balikin duit, lu kurang ajar nggak mikir-mikir lu. Kan balikin duit ya, kita mau kondangan ya. Sampai dicatat satu-satu. Buset, makan semuanya, bakso beda, somai, es campur, segala macam semua. Gua rugi. Begini, iya Masya Allah. Nah ini para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah maka itulah penting sekali dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan rumah tangga. Apalagi kewajiban-kewajiban mengamalkan hukum syariat. Itu semua kewajiban internal. Internal tapi sifatnya ada juga yang kolektif. Datang ke rumah guru, minta diajarkan, minta dididik, lahir batin, ridho, ikhlas, dijelaskan oleh guru, dididik oleh guru. Pulang anak-anak kita jadi anak yang manfaat. Pulang anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Itu yang kita pengen Pak. Karena cita-cita kita yang paling mulia adalah kita wafat, anak kita bisa hafal doa orang tua. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya pernah sebagai penutup terakhir, saya pernah ketemu kiai, ketemu orang Gerendeng Karawaci. Saya pernah ketemu
sama orang Priuk. Ngomong sama saya, kongkoh sama saya di kampus waktu itu. Ya Ustadz katanya. Karena beliau juga kenal sama bapak saya. Pak Ustadz, anak saya yang paling pertama, yang paling gede saya mondokin di mana aja mondok. Di mana aja mondok, Pak? Mondoknya mondok Salafiyah yang sekolah cuman sekolah tapi lebih kitab kuning gitu loh. Ya pulang mondok sama bapaknya dibilang begini, lu mau apa katanya? Mobil gua kasih, rumah gua kasih, perempuan yang cakep gua cariin. Yang penting satu katanya, terusin sekolah, terusin kuliah, mau ke Mesir pun gua biayain. Yang penting terusin. Kenapa? Karena tuntutan ilmu ke depan hanya modal kitab kuning doang nggak bisa. Modal ilmu ke depan harus pinter dua. Yang pertama, ilmu pengetahuannya maju, tinggi. Yang kedua, ilmu agamanya oke. Karena ustadz-ustadz sekarang tantangannya berat. Nggak seperti orang dulu yang kagak sekolah, cuman ngaji doang, hidup. Tapi kalau sekarang tuntutannya beda. Karena banyak-banyak ustadz yang tidak sekolah, cerita sama saya, susah Tad. Saya pengen ngisi ke masjid sekarang yang LCMA, begitu semua. Lah kita ijazah SMP doang, aja kata. Gak bisa persaingan ketat katanya. Nah disitulah tantangannya berbeda. Apa kata anaknya Pak? Udah gak mau aja katanya. Artinya dia harta ada apa ada, cuman satu anaknya gak mau ngikut jalan orang tua. Lebih mau malah kerja dan bisnis, padahal mondoknya lama. Nah disinilah maka cita-cita yang paling mulia, supaya anak ngikutin jalan orang tua, ikutin jalannya Allah, ikutin jalannya Nabi. Kita wafat dalam keadaan tenang, anak kita selalu mendoakan, udah senyum aja di alam kubur, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan 3 kalau ngikutin hadis Nabi. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat dan diamalkan, yang ketiga ini yang paling penting harus kita didik dari sekarang. Anak yang saleh, yang ingat terus dengan orang tua dari hidup sampai dia wafat. Selalu ingat kepada kedua orang tua, itu harta paling berharga yang Bapak tinggalkan di muka bumi ini, karena dia akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban ini penting, makanya banyak majelis ilmu yang mengajarkan hal-hal yang terkait dengan hukum syariat. Kita ngaji dari bab sholat balik lagi, ngaji dari bab puasa balik lagi. Tujuannya itu, supaya ingat diajarkan ke anak, tidak lupa. Karena ngaji jangankan panjang-panjang, yang kadang-kadang 1 menit keluar juga sudah lupa. Apalagi ngajinya yang bulanan, yang mingguan, kita mohon minta sama Allah. Kalau kita enggak, kalau bisa anak kita yang jalanin. Betul enggak? Ya Allah, saya mungkin gak bisa, tapi saya pengen punya anak yang paham agama. Ya Allah, saya mungkin gak paham yang persoalan-persoalan agama yang matang. Saya dekat dengan kiai, dekat dengan guru. Saya mohon kepada engkau, dengan dekatnya saya kepada orang-orang berilmu, supaya anak keturunan saya jadi orang-orang yang soleh. Begitu. Karena engkong saya dulu tukang jual pupuk kandang. Ya Haji Amsar bin Hajrisin bin Tui bin Bidin bin Adam alaihissalam. Saya gak hafal tuh atasnya. Ya jadi tukang pupuk kandang dan juga cuman petani biasa. Tapi karena dulu di Gondrong ada Kiai Haji Muhammad Yusuf, sampai sekarang masih hidup. Itu engkong saya sering bantu pembangunan pesantren beliau. Pokoknya Kiai kalau butuh apa-apa bilang, saya bantu buat kobong katanya begitu. Kecipretan anaknya jadi. Alhamdulillah, jadi anak-anaknya mau pesantren semua. Padahal engkong saya buta huruf, nggak bisa baca tulis, boro-boro paham agama. Tapi alhamdulillah bapak saya pesantren lama, ancing saya juga pesantren lama, adik-adik saya juga pesantren, ngikutin keberkahan dari kakek-kakek kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari kita duduk di majelis ilmu ini nanti jadi keberkahan buat keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli amin. Yang sini pakai tanya jawab betul ya? Pakai tanya jawab betul ya? Ada pertanyaan enggak Pak? Kalau enggak langsung doa.